Akan tetapi Raden Wijaya justru dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan pasukan Mongol. Setelah itu Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Mongol untuk melancarkan serangan kejutan. Alhasil serangan tersebut berhasil membunuh banyak prajurit Mongol, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Siapa yang tak tahu dengan Kekaisaran Mongol? Sebuah kekaisaran di wilayah Asia yang mana kekuatan militernya telah menaklukkan berbagai negara dan menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam catatan sejarah. Bagaimana tidak, luas wilayahnya mencapai 33 juta kilometer persegi yang meliputi Asia Tengah, Asia Tenggara, Eropa Timur, dan Eropa Barat, menjadikannya kekaisaran yang paling kuat di antara semua kekaisaran pada abad pertengahan. Pemimpin Kekaisaran Mongol yang terkenal akan kekuatannya dalam menaklukkan negara-negara jajahannya adalah Genghis Khan. Ia merupakan pemimpin pertama sekaligus pendiri dari Kekaisaran Mongol setelah menyatukan berbagai suku-suku di wilayah Mongol. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Mongol mengalami puncak masa kejayaannya dengan menaklukkan berbagai negara. Yang akan kita bahas kali ini bukan tentang masa kejayaan Kekaisaran Mongol, melainkan invasi yang pernah dilakukan oleh Kekaisaran Mongol terhadap wilayah Nusantara dalam rangka perluasan daerah kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara. Namun meskipun Kekaisaran Mongol terkenal akan kekuatannya, hal itu tak berlaku di hadapan Kerajaan Majapahit, yang mana pada saat itu Kerajaan Majapahit berhasil mengalahkan Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Raden Wijaya, raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja kita menuju ke topik pembahasan. Pada awalnya, Kubilai Khan, sang penguasa Kekaisaran Mongol sekaligus pendiri dari dinasti Yuan, cucu dari Genghis Khan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Dikirimlah salah satu utusannya yang bernama Menshi ke Jawa. Namun utusan tersebut tidak diterima dengan baik oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari, dikarenakan ia tidak bersedia untuk tunduk kepada Kaisaran Mongol. Kertanegara pun kemudian menyiksa sang utusan tersebut dengan cara mengecap wajahnya dengan besi panas serta memotong daun telinganya, lalu mengusirnya secara kasar dari Kerajaan Singosari. Mengetahui hal tersebut, Kubilai Khan sangat terkejut bercampur marah dengan kejadian tersebut. Ya, kemudian pada tahun 1292, Kubilai Khan memerintahkan dikirimkannya ekspedisi militer untuk menghukum Kertanegara yang ia sebut sebagai orang barbar. Dalam pengerahan pasukan ini juga memiliki tujuan yang lain. Menurut Kubilai Khan sendiri, jika pasukan Mongol mampu menundukkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya otomatis akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, Kekaisaran Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Sementara itu, di sisi lain, setelah mengalahkan Malanyu Dharmasraya di Sumatera pada tahun 1290, Kerajaan Singosari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Kertanegara mengirimkan pasukan besar-besaran ke Sumatera dalam kampanye Pamalayu ini. Namun pada tahun 1292, seorang adipati Kediri bernama Jayakatwang memberontak melawan Kertanegara. Pemberontakan Jayakatwang ini dibantu oleh mantan sahabat Kertanegara bernama Banyakwide atau Arya Wiraraja, yang diam-diam membenci Kertanegara semenjak ia dicopot dari jabatan Demang Singosari dan dikirim ke Madura sebagai gubernur di Sumenep. Dengan memanfaatkan kesempatan karena kurangnya tentara yang menjaga ibu kota, pasukan Kediri menyerang Singosari secara serentak dari arah utara dan selatan. Kertanegara hanya memperhatikan invasi dari sebelah utara dan mengutus melatunya bernama Raden Wijaya ke utara untuk menumpas pemberontakan. Serangan utara berhasil dikalahkan, tetapi serangan selatan di bawah komando Kebu Mundaran tetap tidak terdeteksi hingga mencapai dan menjarah ibu kota Kutaraja yang tidak siap. Pada akhirnya Jayakatwang berhasil membunuh Kertanegara pada saat upacara sakral Tantra ketika ia tengah meminum arak, sehingga mengakhiri kerajaan Singosari. Mengetahui jatuhnya ibu kota Singosari ke tangan pemberontak Kediri, Raden Wijaya berusaha kembali dan mempertahankan Singosari. Namun usaha tersebut sia-sia. Ia dan ketiga rekannya yang bernama Ranggalawe, Sora, dan Nambi mengasingkan diri ke Madura di bawah perlindungan Adipati Arya Wiraraja yang memihak Jayakatwang. Ketika itu Raden Wijaya memilih tunduk dan diampuni oleh Jayakatwang dengan bantuan wali dari Madura, Arya Wiraraja.
Raden Wijaya kemudian diberi tanah hutan ditarik yang kemudian ia membuka hutan tersebut dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu diberi nama Majapahit. Nama tersebut diambil dari nama buah maja yang banyak ditemui di desa tersebut, yang memiliki rasanya pahit sehingga jadilah namanya Majapahit. Pada 15 Maret 1293, Ike Mese dan salah seorang komandan bawahannya berangkat terlebih dahulu untuk membawa perintah dari Kubilai Khan kepada Raja Jawa. Ketika pasukan tersebut tiba di Jawa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura dan memberitahu mereka bahwasanya Kertanegara telah tewas dalam kudeta istana oleh Jayakatwai. Kala itu Raden Wijaya berusaha bersekutu dengan Kekaisaran Mongol untuk melawan Jayakatwai. Dia memberi pasukan Mongol peta daerah Kediri. Pada awalnya Raden Wijaya sudah berusaha menyerang Jayakatwang sendiri, namun tidak berhasil. Sampai kemudian ia mendengar tentang kedatangan pasukan Kekaisaran Mongol. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai imbalannya, Raden Wijaya berjanji akan tunduk kepada kekuasaan Mongol dan juga menjanjikan menghadiahi 2 orang putri jika tentara mereka berhasil menghancurkan Kediri. Yang selanjutnya pada tanggal 22 Maret, semua pasukan Mongol telah berkumpul di Kalimas, yang mana sungai ini merupakan jalan masuk ke Jawa. Dan disinilah kedua belah pihak saling bertempur. Ketika seorang menteri Jawa memblokir sungai dengan menggunakan perahu, para komandan pasukan Mongol kemudian membuat perkemahan berbentuk bulan sabit di tepi sungai. Mereka menginstruksikan pasukan air, kavaleri, dan infanteri untuk bergerak maju bersama, yang kemudian berhasil membuat takut sang menteri tersebut hingga melarikan diri meninggalkan perahunya. Di mana perahu yang ditinggalkan itu yang berjumlah sekitar 100-an berhasil diambil alih oleh pasukan Mongol. Setelah itu dikarenakan pasukan Jayakatwang akan menyerang Majapahit, akhirnya utusan Raden Wijaya memohon kepada pasukan Mongol untuk membantu menghadapi pasukan Kediri. Yang kemudian pada tanggal 14 April pasukan Kediri pun tiba dari 3 arah untuk menyerang Majapahit. Keesokan paginya, Ike Mese memimpin pasukannya untuk menyerang musuh dari arah barat daya, sedangkan Gausing bertempur melawan musuh dari arah tenggara, yang memaksa pasukan Kediri untuk mundur menuju arah pegunungan. Setelah berhasil mempertahankan Majapahit, tanggal 26 April, pasukan Mongol dan Majapahit melancarkan serangan balasan terhadap kerajaan Kediri. Di sana Pangeran Kediri mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Pertempuran pun berlangsung dengan sangat sengit. Setelah menyerang sebanyak 3 kali, pasukan Kediri pun akhirnya dapat dikalahkan dan melarikan diri. Sementara pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota Dowo dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan para penjaganya. Karena sudah merasa terpojok dan tidak mungkin untuk menang, akhirnya Raja Jayakatwang menyatakan takluk kepada bangsa Mongol, yang disusul dengan ditawannya Jayakatwang, putranya, istrinya, dan semua pejabatnya, dan merampas harta yang bernilai 50 juta yuan. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya pun kembali ke Majapahit, berpura-pura hendak menyiapkan pembayaran upeti untuk pasukan Mongol, dan meninggalkan pasukan Mongol berpesta merayakan kemenangan mereka. Sibi dan Ike Mese mengizinkan Raden Wijaya kembali ke daerahnya untuk menyiapkan upeti tersebut, serta surat-surat untuk penyerahan diri. Namun di sini Raden Wijaya meminta untuk didampingi oleh 200 prajurit Mongol yang tak bersenjata, beserta 2 orang perwira untuk dikirim ke negara Raden Wijaya. Akan tetapi Raden Wijaya justru dengan cepat memobilisasi pasukannya dan menyergap rombongan pasukan Mongol. Setelah itu Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Mongol untuk melancarkan serangan kejutan. Alhasil serangan tersebut berhasil membunuh banyak prajurit Mongol, sedangkan sisanya berlari kembali ke kapal mereka. Di sini ternyata Raden Wijaya sedikit pun tidak berniat untuk tunduk kepada Kekaisaran Mongol. Raden Wijaya hanya memanfaatkan kekuatan militer Kekaisaran Mongol untuk membantu mengalahkan Jayakatwang, yang telah memberontak terhadap Raja Kertanegara, mertua dari Raden Wijaya. Dalam serangan dadakan ini, Raden Wijaya tidak menyerang pasukan Mongol secara langsung, melainkan ia menggunakan semua taktik yang memungkinkan untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Akibat dari serangan itu, pasukan Mongol terpaksa berlayar pulang ke negara asalnya pada tanggal 31 Mei, karena telah mendapatkan banyak kerugian, yakni diperkirakan sekitar 60% tentara Mongol terbunuh dalam pertempuran atau sekitar 800.000 orang. Sedangkan ada sebagian tentara yang ditawan serta beberapa kapal hancur. Pada awal Agustus 1293, pasukan mereka pun tiba di Cina.
dengan membawa anak-anak Jayakarta dan beberapa pejabatnya yang berjumlah lebih dari 100 orang. Mereka juga memperoleh harta rampasan yang bernilai lebih dari 500.000 tahil perak. Mengetahui bahwa pasukannya gagal, Kubilai Khan menjadi sangat marah. Dia menghukum Shibi dan Ikemese dengan 70 cambukan dan menyita sepertiga harta kekayaannya karena membiarkan bencana itu terjadi. Sementara Gaoxing mengalami nasib yang berbeda. Ia dihadiahi 50 tahil emas karena melindungi pasukan dari kehancuran total. Kegagalan ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilai Khan. Sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat pada masanya di Nusantara. Ada sedikit tambahan bahwasanya, sebelum Kubilai Khan meninggal, ia pernah memanggil menterinya Liu Guoji untuk mempersiapkan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara. Tetapi rencana ini dibatalkan setelah kematian Kubilai Khan. Akan tetapi tokoh lain yang melewati Nusantara, yaitu Ibnu Battuta dan Odorik dari Pordenone, melaporkan bahwa Jawa pernah diserang beberapa kali oleh Mongol, namun selalu berhasil digagalkan.